Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triharisa Fitriani, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bogor dari SDN Kedung Badak 2. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh rekan saya, Ibu Relida Salengkar, guru kelas 4 di SDN Kedung Badak 2 Kota Bogor. Assalamualaikum Bu Relida. Waalaikumsalam Bu Fitri. Sehat Ibu Relida? Sehat Ibu. Alhamdulillah. Hari ini seperti yang sudah kita rencanakan sebelumnya ya Bu Relida ya, bahwa kita akan melakukan percakapan praobservasi yang dimana sebelum kita melakukan ini, sebelum nanti saya akan melakukan supervisi di mana saya akan mengamati nanti ketika kegiatan pembelajaran yang akan Bu Relida laksanakan gitu ya Bu Relida ya. Oke, yang pertama yang mau saya tanyakan, ketika pembelajaran nanti apa nih tujuan pembelajaran yang sudah Bu Relida susun? Untuk tujuan pembelajaran yang sudah saya susun itu ada 4 Ibu. Melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menentukan pecahan dengan pembilang 1 dengan benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu melalui diskusi kelompok dan media pembelajaran, peserta didik dapat membandingkan pecahan dengan pembilang 1 dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengurutkan pecahan dengan pembilang 1 dengan benar. Setelah itu yang terakhir, setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikannya dengan percaya diri. Oke, berarti ada 4 ya Bu Relida ya tujuan pembelajaran yang nantinya akan dicapai, mulai dari menentukan pecahan dan pembilang 1 sampai nantinya anak mempresentasikan begitu ya hasil diskusinya. Nah, dari keempat tujuan yang tadi Bu Relida sampaikan, apa nih area pengembangan yang akan Bu Relida kembangkan dari kegiatan pembelajaran nanti? Untuk pengembangannya yang hendak akan dicapai, mengembangkan kemampuan pengetahuan kognitif berkaitan dengan pemahaman peserta didik dalam membandingkan, mengurutkan pecahan dengan pembilang 1. Kemudian setelah itu saya ingin mengembangkan kemampuan keterampilan psikomotorik peserta didik melalui kegiatan mengerjakan LKPD dan mempresentasikannya hasil diskusi. Oke, berarti ada 2 ya Bu Relida ya area yang dikembangkannya, mulai dari keterampilan dan pengetahuan begitu ya. Nah, untuk mencapai tujuan dan area pengembangan tadi, strategi apa nih yang sudah Bu Relida sampaikan untuk dilaksanakan saat pembelajaran nanti? Untuk strateginya itu saya menyiapkan perangkat pembelajaran dengan lengkap, kemudian menyiapkan lembar kerja peserta didik. Setelah itu memetakan kesiapan belajar siswa dan merancang pembelajaran, lalu melakukan pembimbingan mandiri dan kelompok berdiferensiasi. Oh, berarti sudah dikelompokkan terlebih dahulu ya Bu Relida ya, sudah dipetakan kelompok belajar peserta didiknya, kemudian sudah merancang pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Baik Bu Relida, sudah cukup baik persiapannya ya. Jadi semoga di pelaksanaannya nanti semua yang sudah Bu Relida susun bisa terlaksana dengan baik. Amin. Untuk praobservasi saya rasa cukup. Nanti kita bertemu lagi saat supervisi ya Bu Relida. Baik Ibu. Oke, terima kasih Bu Relida. Terima kasih Bu Fitri. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Masya Allah. Masih semangat? Masih. Oke, berapa persen? Masya Allah, Gilang 1000. Luar biasa, lebih dari 100% ya. Oke anak-anak, apakah sudah sarapan? Sudah. Oke, sarapan apa? Ayam. Oh, Irfan, sarapan ayam enak banget. Sayur bayam palikada lagi. Siapa? Nasi goreng Keisha. Oke. Ada pizza yang dibagi 2 dan ada pizza yang dibagi 4. Kemudian yang membagikan berbeda-beda. Pizza yang itu adalah pizza yang membagikan sendiri. Kalau pizza dibagi 2, buat siapa? Buat dimakan Emma dan Baby. Sudah selesai. Ya. Oke. Setelah selesai cuplikan yang sudah kalian tonton,
Ibu ingin bertanya, berapakah Ibu membuat pizza? 3. Betulkah ada 3? Betul. Pizza Ibu yang dibuat adalah 3. Yang ini adalah pizza ada 2 potongan, yaitu pecahannya menjadi 1/2. Kemudian pizza ketiga Ibu potongannya ada 4 sehingga pecahannya menjadi 1/4. Nah, sekarang bagaimana untuk bisa membandingkannya? Ya, untuk membandingkannya, semakin kecil penyebutnya akan semakin besar pecahannya. Bisa dilihat juga dari potongan pizza ini yang begitu besar dibandingkan pecahan 1/4 atau potongan. Sedangkan potongan pizza di atas yang memiliki pecahan sedikit adalah 1/4 karena potongannya kecil. Bagaimana untuk cara mengurutkannya? Cara untuk mengurutkannya, pembilang 1 dapat dilihat dari besar kecilnya penyebut. Ya, fokusnya ke penyebutnya. Semakin kecil penyebutnya, semakin besar pecahannya. Nah, kalau dibandingkan 1/2 dan 1/4 lebih besar 1/2 pecahannya. Kalau diurutkan diawali pasti 1/2 dulu, lalu selanjutnya 1/4. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kalau begitu, mana tepuk semangatnya dulu? Tepuk semangat! Semangat. Selanjutnya Ibu ada LKPD. Ya, di sini tugas kalian. Ya, setelah kalian sudah melihat video dan bisa menentukan, tadi sudah bisa, kemudian tadi sudah melihat penjelasan potongan pizza dari terkecil dan terbesar serta mengurutkannya. Oke, sekarang ada LKPD. Di sini LKPD diskusi kelompok. Ini bukan mandiri, ya. Diskusi kelompok bukan dikerjakan oleh sendiri, tapi artinya bergotong royong, ya, per kelompok. Nah, di sini ada covernya, harus diisi namanya. Kemudian ada 3 soal. Yang pertama ini soalnya di sini ya, soal nomor 1, soal cerita, di mana kalian harus bisa menentukan pecahan dari cerita ini. Kemudian selanjutnya, ini ada gambar kue talas. Kue talas ini akan dipotong berapa bagian sesuai dengan jawaban tadi nomor 1. Nah, nanti setelah itu kalian simpan di sini jawabannya sesuai dengan jawaban yang tadi nomor 1. Lanjut ke soal 2 dan soal 3. Soal 2 ini setelah kalian sudah bisa menentukan dari soal pertama, kalian bisa membandingkan, ya. Setelah membandingkan, lanjut ke bisa mengurutkan pecahan 1 pembilang. Setelah kalian sudah selesai berkelompok, berdiskusi, cara percaya diri kalian maju ke depan untuk mempresentasikan. Oke, Ibu mau kelompokkan dulu sebelum membagikan LKPD. Oke, untuk meja yang ini kelompok 1, yang belakang kelompok 2, yang sini kelompok 3, yang sebelah kanan kelompok 4, ya, sudah ada di situ ya nomor kelompoknya. Oke, Ibu sebutkan kelompok 1. Kelompok 1 Arsila, Alfia, Alfi, Falika. Sudah semuanya? Sudah. Oke, baik. Sudah semuanya secara berkelompok berdiskusi. Selanjutnya mempresentasikan, ya, dimulai dari kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 yang terakhir. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban dari kami. Oke. Dalam satu kotak berisi 1 kue talas sekaligus memotong kue tersebut menjadi 3 bagian yang sama. Ada orang memotong menjadi 6 bagian yang sama. Oke. Potongan kue talas sekaligus 1/3 dan potongan kue talas Zora. 1/5. Ini agak berat. Oke, seperti itu ya. Coba sekarang Nomor 2. Ya. yang dipisah adalah potongan kue kaldu yaitu 1/2. Oke. Jawaban soal Ketiga. Jawaban soal ketiga.
terbesar terkecil adalah 1/5, 1/6, dan 1/7. Oke. Lanjut. Terkecil terbesar adalah 1/5, 1/6, dan 1/7. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, bagaimana jawaban dari kelompok 2 benar? Oke, untuk soal nomor 1 itu kuenya 1 dibagi 3 bagian ya, sehingga pecahannya punya Pak Yudi adalah 1/3. Begitupun juga punya Aurora, yaitu potongannya dibagi menjadi 6 sehingga pecahannya adalah 1/6. Untuk soal nomor 2-nya memang jadi lebih besar potongannya Pak Yudi dibandingkan potongan Aurora. Oke, yang nomor 3 pun betul, jawabannya urutannya betul. Oke, jadi tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Sudah selesai, Ibu kumpulkan dulu ya LKPD-nya. Ini Ibu ambil dulu. Oke, terima kasih. Kelompok 1. Kelompok 2. Oke, anak-anak, di sini ada media pembelajaran, media pecahan. Pecahan yang ada di depan di ini, di papan tulis. Oke, sebelah sini. Ini adalah media pecahan. Ini gambar pisah. Yang pertama, kemudian yang kedua gambar apa? Semangka. Kemudian jeruk. Ibu mau 1 murid ke depan ya untuk bisa menentukan dari pecahan di sini. Ya. Menentukan dari pecahan ini di sini ya. Bisa dipraktekkan, lalu setelah dipraktekkan ditulis sesuai dengan gambar pecahannya. Yang mau? Oh, Analisa. Silakan Analisa maju ke depan. Tepuk tangan buat Analisa. Analisa, nanti ini dipraktekkan oleh kamu sesuai pecahan yang ada di sini. Kemudian setelah sudah mempraktekkan di sini dan ditulis, kamu dapat di sini membandingkan, ya. Setelah membandingkan, lalu kamu bisa menempatkan pecahan dari besar ke kecil. Begitupun di sini dari kecil ke besar. Oke, silakan dipegang aja sambil ditentukan. Dipegang atasnya, bisa? Oke. Oke. Ya. Lebih diperjelas Analisa, ini pecahannya berapa? Oke. Lanjut. Sudah? Bagaimana anak-anak untuk jawaban dari Analisa? Betul? Oke, betul ya. Ini adalah 1/8 dan 1/5 lebih besar 1/5. Di antara pecahan 1/5 dan 1/10 lebih besar 1/5. Di antara pecahan 1/10 dan 1/12 dari kecil ke besar 1/12, 1/10, 1/8 dan 1/5. Oke, jawabannya semuanya betul. Karena kalau kita beri tepuk wow keren. Oke, tepuk wow keren. Kasih we. Kasih o. Kasih we. Wow, keren. Wow, wow keren. Wow, keren. Wow, wow keren. Silakan duduk kembali. Analisa. Oke, gimana hari ini? Refleksi ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apa yang kalian ketahui untuk pembelajaran hari ini? Hari ini belajar apa? Tadi pecahan dengan pembilang 1. Setelah kita mempelajari hari ini, apakah ada yang sulit? Ada yang sulit tidak? Tidak. Oh, tidak. Iya. Mudah ya, sehingga kalian sudah bisa menjawab tadi. Bagaimana perasaannya? Senang. Senangnya kenapa?
Bisa Oke. Yang paling kalian sukai apa kegiatannya? Berdiskusi. Jadi bekerja kelompok ya, gotong royong. Baik anak-anak, kesimpulan hari ini, pecahan dengan pembilang 1, pembilang itu di atas, lalu kalau yang di bawah penyabut. Kemudian membandingkan 2 pecahan dengan pembilang 1, semakin besar penyebut, maka pecahan semakin kecil. Begitupun semakin kecil penyebut, maka pecahan semakin besar. Lalu bagaimana kalau mengurutkan? Mengurutkan pun dengan 2 pecahan dengan pembilang 1 dapat dilihat dari besar kecilnya penyebut. Sama kalau untuk mengurutkan juga, lihat dari penyebutnya. Paling kecil itulah pecahannya paling besar. Oke, bagaimana anak-anak? Senang hari ini belajarnya? Oke, kalau begitu bernyanyi dulu yuk, kita ice breaking. Silakan semuanya berdiri. Ice breakingnya kalau kau suka hati ya. Siapa kau suka hati, tepuk tangan. Siapa kau suka hati, tepuk tangan. Siapa kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka Kalau kau suka hati, jangan nangis. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, jangan nangis. Kalau kau suka hati, bilang hore. Kalau kau suka hati, bilang hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, hore, hore. Kalau kau suka hati, gerak semua. Hore, hore. Oke, baik anak-anak. Silakan duduk kembali. Untuk sekarang kita evaluasi ya. Evaluasi pembelajaran yang sudah kalian laksanakan tadi. Ini ada soal untuk evaluasi kalian mandiri ya. Ini dikerjakan sendiri, bukan berkelompok ya. Oke. Jangan lupa ditulis namanya dan di kelasnya. Ditambahkan nomor absennya ya. Dikumpulkan. Evaluasi pembelajarannya sudah selesai semua. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Ya, silakan dirapikan dulu bukunya, masukkan ke dalam tas. Tutup ya pembelajaran hari ini. Silakan pimpin doa. Radit, sebelum berdoa, duduk rapi. Oke, sebelum berdoa Ibu akan menyampaikan, kita ketemu lagi nanti di minggu depan, yaitu di hari yang sama tentang pecahan ke desimal. Oke? Oke. Oke, Radit pimpin doanya untuk penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Triharisa Fitriani, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bogor dari SDN Kedung Badak 2. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi yang tentu saja ditemani oleh rekan saya, Ibu Relida Salengkar selaku guru kelas 4 yang saya supervisi, dan juga ada Ibu Nenah selaku pengajar praktik. Oke. Assalamualaikum Bu Relida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Alhamdulillah sehat Bu Relida. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi ya Bu Relida ya. Setelah di awal kita sudah melakukan praobservasi dan saya juga sudah melakukan observasi pada kegiatan pembelajaran yang Bu Relida laksanakan. Nah, dari kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Relida laksanakan, menurut Bu Relida, apa yang jadi tujuan pertemuan kita nih ketemu setelah Bu Relida mengajar? Untuk tujuan ini mengevaluasi dan memperbaiki tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan terkait ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Iya, jadi begitu ya Bu Relida ya, Iya. tujuan pertemuan kita kali ini yaitu untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Relida laksanakan sebelumnya. Nah, bagaimana nih perasaan Bu Relida setelah melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Alhamdulillah Bu, perasaan saya sangat lega karena telah melaksanakan pembelajaran di kelas sesuai dengan rencana pembelajaran yang saya buat. Alhamdulillah, berarti yang sudah dilaksanakan sudah sesuai ya Bu ya? Alhamdulillah Ibu. Dengan rencana yang sudah Ibu susun begitu, pelaksanaannya Alhamdulillah sesuai dengan rencana Alhamdulillah. tersebut. Nah, kemudian rencana Ibu ke depannya nih setelah kemarin melakukan pembelajaran, menurut Ibu dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, adakah yang masih belum tercapai atau menurut Ibu semuanya sudah tercapai sesuai RPP? Rencana saya kedepannya ingin lebih baik lagi Bu. Kemudian mencari beberapa referensi terkait pembelajaran berdiferensiasi dalam rencana yang sudah buat, Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, berarti rencana Ibu untuk kedepannya memperkuat lagi di pembelajaran berdiferensiasinya, Iya, Bu. begitu ya Bu ya? Oke. Nah, terkait tujuan pembelajaran yang Ibu tulis di RPP kan ada 4 tujuan ya Bu ya. Nah, dari tujuan tersebut, apakah semua tujuan tersebut menurut Bu Relida sudah tercapai? Alhamdulillah Bu, tujuan pembelajaran yang saya terapkan itu semua tercapai. Alhamdulillah, berarti sesuai harapan ya Bu ya. Iya Ibu. Rencana yang sudah disusun itu berhasil Bu Relida laksanakan dengan baik saat pembelajaran. Nah, apakah Bu Relida menemukan kendala atau tantangan saat melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin? Kebetulan dalam pembelajaran yang telah saya laksanakan ada beberapa kendala Bu. Seperti karena fokus saya khawatir terhadap anak kinestetik, ternyata anak audio masih belum saya penuhi kebutuhannya. Kemudian saya juga sudah terapkan dalam diferensiasi konten dan proses, hanya saja dalam produk saya disamakan semuanya. Oh begitu, jadi ada tantangan yang Bu Lida rasakan itu masih ada kekhawatiran terkait gaya belajar siswa gitu ya Bu ya, khawatir belum bisa mengcover seluruh gaya belajar siswa gitu ya, belum bisa ini dengan baik. Nah, dari kendala tersebut, rencana apa yang Bu Lida lakukan supaya kendala tersebut tidak akan Bu Relida alami lagi di kemudian hari? Saya akan belajar kembali dan mencari referensi tentang pembelajaran berdiferensiasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait kendala yang saya alami. Oh itu ya Bu ya, berarti Bu Relida ke depannya ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat. Jadi supaya ada pertukaran ide begitu ya Bu ya untuk memperbaiki pembelajaran berdiferensiasi yang sudah dilaksanakan tadi. Nah, apa nih yang bisa Bu Relida ambil, pelajaran yang bisa Bu Relida ambil dari kegiatan pembelajaran kemarin, baik itu kelebihan maupun kekurangannya? Alhamdulillah ya Bu, anak-anak sudah aktif mengikuti pembelajaran dan saya asumsikan anak-anak sebagian besar dari mereka sudah dapat mengalami materi yang sudah saya sampaikan, sehingga mereka sangat antusias pada pembelajaran yang saya terapkan. Adapun kekurangannya yaitu dari saya persiapan yang lebih matang lagi Bu. Oh iya, itu ya Bu ya. Lagi agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar. Begitu. Jadi memang kelebihannya saat pembelajaran kemarin anak antusias ya Bu ya. Karena saya lihat memang media pembelajaran yang Bu Relida susun itu sangat kreatif Bu, kan pecahan ya Bu ya. Jadi anak bisa mempraktikkan langsung, jadi tidak bingung. Dia bisa mengetahui
pecahan itu di kehidupan sehari-hari seperti apa menggunakan media yang Langsung dimainkan langsung begitu. dimainkan oleh mereka. Jadi mereka tidak hanya melihat tapi langsung mempraktikkan. Nah, hanya mungkin memang Bu Relida merasa ada kekurangannya, mungkin masih persiapannya harusnya lebih disiapkan lagi, begitu ya Bu Relida ya. Nah, terkait dari area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan. Saat praobservasi kan Bu Relida sudah menyampaikan bahwa ada 2 area pengembangannya ya Bu ya dari kegiatan pembelajaran itu. Yang pertama itu ada peningkatan siswa di kognitifnya atau pengetahuannya, dan juga ada keterampilan atau psikomotornya. Nah, dari pengembangan tersebut adakah rencana tindak lanjut yang akan Bu Relida lakukan? Saya akan ambil lebih mengembangkan lagi dalam tahap pembelajaran diferensiasi, yang mana saya akan belajar lebih fokus lagi berdasarkan kebutuhan anak saya di kelas. Berarti lebih menekankan ke diferensiasinya Bu ya, supaya bisa lebih memfasilitasi seluruh perbedaan siswa di dalam kelas, begitu ya Bu ya. Nah, komitmen seperti apa nih yang akan Ibu Relida lakukan? Mungkin kedepannya saya lebih berkomitmen dalam mempersiapkan pembelajaran dengan matang agar saat pembelajaran berjalan sesuai tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan. Ya, berarti persiapannya ya Bu persiapannya lebih dikuatkan, semuanya lebih dipersiapkan lagi begitu. Oke Bu Relida. Nah, setelah kita melakukan kegiatan pasca observasi ini, kesimpulan apa nih yang bisa Bu Relida ambil dari percakapan kita saat ini? Kesimpulannya, saya merasa bisa menyadari ya Bu apa kekurangan dan kelebihan saya yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran tersebut, serta strateginya apa berikutnya yang harus saya lakukan dalam memperbaiki pembelajaran berikutnya. Oke, baik Bu Relida. Terima kasih Bu Relida, saya rasa memang sudah cukup baik seluruhnya. Semoga komitmen yang tadi sudah Bu Relida sampaikan bisa Bu Relida terapkan terus. Amin. Seterusnya secara konsisten tentunya. Iya Ibu. Terima kasih Ibu Relida. Selanjutnya mungkin dari Ibu pengajar praktik, mangga bagaimana umpan baliknya Ibu? Baik Bu Relida dan Bu Fitri, dari observasi tadi pasca observasi yang dilakukan Bu Fitri terhadap Bu Relida, menurut saya sudah bagus ya, sudah ada kolaborasi yang luar biasa. Alhamdulillah. Yang pertama tujuan juga sudah tersampaikan, yaitu bagaimana pembelajaran itu bisa dinikmati oleh semua siswa ya. Iya, Itu Ibu. kan salah satu tujuan yang memang pasti ujungnya akan ke situ gitu Iya. kan. Nah, yang kedua area pengembangan yaitu peningkatan siswa di kognitif sama keterampilan. Iya, Ya kan, dan akan dikembangkan di diferensiasi. Diferensiasi. Dan yang ketiga ini ada umpan balik sudah tadi kan, yaitu yang anak-anak terlihat antusias dan anak-anak juga berkolaborasi dengan aktif dengan media yang memang sudah bagus disediakan oleh Ibu ya. Jadi menurut saya pembelajaran dari Ibu sudah bagus. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih.